Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Saung Pak RW. Kali ini saya berada di lokasi Wanayasa, Purwakarta. Di sebelah saya ada beberapa tangkai bunga. Anda sudah kenal lah ya. Bunga mawar, warnanya indah, bentuknya bagus. Satu ketika bunga mawar berjumpa dengan pohon bambu. Pohon bambu mengungkapkanlah unek-uneknya, perasaannya kepada bunga mawar. Hai bunga mawar, bentukmu bagus, warnamu indah, cantik, menawan. Kamu banyak disukai orang. Banyak orang mendekati tubuhmu, kemudian banyak yang berfoto-foto dengan menggunakan atau di samping bunga mawar. Banyak juga orang menyatakan rasa cinta dengan menggunakan bunga mawar. Aku iri padamu, kata pohon bambu itu. Si bunga mawar menjawab, hai pohon bambu, terima kasih atas segala pujianmu. Tapi apa yang kamu ungkapkan memang benar. Warnaku menarik, menawan, banyak orang suka padaku. Tapi ingat, kamu juga punya kelebihan. Batangmu, tubuhmu kuat, tidak seperti aku. Ketika angin kencang, badai topan menerjang, kamu tetap mampu untuk bertahan, mampu untuk tetap berdiri. Walaupun saat badai berlangsung, kamu cukup merundukkan badan untuk menghindari terjangan badai itu, tapi setelah badai berlalu kamu bisa berdiri lagi. Sedangkan tubuhku sangat rentan, ditiup angin kencang saja mungkin kelopakmu sudah mulai rontok dan tidak bertahan lama. Ya, si bambu menyadari ternyata memang dia punya kelebihan lain. Batangnya kuat, kemudian dia bisa menjulang tinggi. Kemudian dia berkata lagi, tapi banyak gadis-gadis yang memanfaatkan badanmu, tubuhmu untuk sebagai hiasan. Banyak kamu dipajang di rumah-rumah sebagai hiasan rumah dan sebagainya. Betul, pohon bambu, banyak orang tertarik, banyak orang menggunakan aku sebagai hiasan, tapi aku tidak bertahan lama. Mungkin hanya beberapa saat, setelah itu layu, setelah itu punah, sehingga tidak seperti tubuh yang kamu miliki. Sedangkan kamu, banyak orang memanfaatkan batangmu untuk membuat rumah, untuk membuat saung, untuk membuat jembatan, bahkan untuk mengaliri air dari pegunungan sampai ke tempat yang jauh, sampai bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kamu sebetulnya lebih bermanfaat dibanding aku. Saudaraku semua, kira-kira itulah barangkali yang terjadi pada kita juga. Kadang-kadang kita sering melihat orang lain ternyata lebih wah, lebih mewah, lebih baik, lebih menarik dibanding diri kita sendiri. Kita merasa diri kita terlalu serba kekurangan. Pada hakikatnya Allah dengan sangat adil telah menciptakan manusia kita ini dari berbagai
ras, dari berbagai suku, dari berbagai golongan, dan dari juga berbagai kelas strata sosial. Tapi ingat bahwa semua kita mungkin punya kekurangan, tapi semua kita juga punya kelebihan. Jangan terlalu menyesali terhadap apa yang kekurangan apa yang kita punya, tapi coba kita memanfaatkan, kita mengeksplorasi kelebihan-kelebihan kita agar kelebihan itu bisa bermanfaat buat diri kita dan orang banyak. Jadi juga jangan terlalu iri dengan kehidupan orang lain. Mungkin kelihatannya mereka itu lebih bahagia, lebih senang dibanding kita. Sebaliknya, mereka pun juga melihat kita demikian. Jangan mungkin ketika kita melihat orang dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, dengan harta yang berlimpah, mereka hidup bahagia, belum tentu. Justru kadang-kadang mereka juga iri dengan orang lain yang bisa pergi ke sana kemari tanpa beban, tanpa harus memikirkan harus menjaga hartanya, rumahnya, dan sebagainya. Bisa saja orang yang berkelimpahan harta, tapi ketika mereka harus ingin menikmati hartanya, pengen makan ini, pengen makan itu, tapi serba keterbatasan. Mereka nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan sebagainya. Sedangkan barangkali satu sisi orang yang secara ekonomis kekurangan harta, tapi mereka bisa tidak ada batasan, tidak ada larangan untuk makan apa saja yang mereka inginkan, yang mereka nikmati. Karena mungkin secara fisik tubuhnya lebih sehat. Sedangkan mereka yang berkelimpahan harta mungkin karena berbagai penyakit dan sebagainya, akhirnya duit banyak tapi makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Akhirnya apa? Makannya cuma nasi putih dan sebagainya. Jadi saudaraku semua, kehidupan kita harus kita akui, harus kita rasakan bahwa kita semua punya serba kekurangan. Tapi di samping kekurangan yang ada, kita juga semua punya potensi. Nah, silahkanlah masing-masing mengukur, menilai potensi apa yang kita punya. Dan dari potensi yang ada itu, mari kita kembangkan, mari kita berdayakan potensi-potensi itu, sehingga potensi itu bisa bernilai lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Saudaraku semua, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga menginspirasi dan manfaat buat kita semua. Sekali lagi, mari kita lihat ke dalam apa potensi yang kita punya. Selanjutnya kita kembangkan potensi itu agar bisa bermanfaat buat kita dan orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.